Saudara, gedung sekolah menengah kejuruan Yadika 6 Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat terbakar. 3 orang siswa dan seorang petugas pemadam kebakaran terluka. Halo guys, welcome to Kelautan Channel. Kembali lagi bersama diriku ini guys, yang aku akan lagi duduk di sofa ini, lalu aku akan menceritakan lagi ke kalian. Kembali lagi di hari Jumat ini, seperti biasa aku akan merekomendasikan film-film yang atau seri-series buat kalian yang bingung mau nonton apa di Netflix gitu kan, atau di internet atau apapun itu. Halo. Jadi kali ini sebenarnya gue tuh mau bahas tentang Quiet Place sama Conjuring ya. Tapi sebenarnya udah banyak banget tuh yang review-review. Jadi kayaknya udah telat gitu ya. Jadi gue kali ini akan membahas tentang series horor antologi yang ada di Netflix. Kalau kalian nggak tahu antologi itu apa, antologi itu adalah gaya penceritaan film atau series di mana tiap-tiap episodenya itu atau tiap-tiap seasonnya itu tidak saling berkesambungan satu dengan yang lain gitu kan. Jadi kayak kalau kalian mau nonton dari season 3, season 2, season 76 kilo, bebas gitu guys. Jadi kalian tetap ngerti. Nah, berikut adalah 3 series antologis horor yang gue selalu nanti-nantikan tiap seasonnya. Yang pertama ini ada sebuah series yang sudah terkenal banget di Amerika, yaitu American Horror Story. American Horror Story adalah sebuah series antologi karya Ryan Murphy dan Brett Falchuk. Kayaknya ini orang Cirebon ya. Jadi dia tiap season di American Horror Story ini dia menceritakan kisah-kisah yang berbeda gitu, dengan latar yang berbeda-beda. Sejauh ini sudah ada 9 season menceritakan 9 cerita yang berbeda. Jadi yang pertama itu ceritanya kalau nggak salah tentang Murder House, itu rumah hantu. Lalu ada Asylum, itu rumah sakit jiwa. Lalu ada Coven. Lalu ada Freak Show, menceritakan tentang sirkus. Lalu Hotel, Roanoke, Cult, Apocalypse, dan yang terakhir 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu 1984. Ceritanya vintage gitu. American Horror Story ini sudah banyak memenangkan piala Emmy Awards. Kalau di Indonesia itu kayak penghargaan buat acara-acara TV. Kalau di sini tuh apa ya? Ini Panasonic Global Awards gitu. Jadi udah banyak banget menang Emmy Awards si acara ini. Nah, dari ke-9 season itu, salah satu yang menjadi favorit gue banget itu adalah season 3, yaitu Coven. Kalau kalian suka dengan fantasi, penyihir, ilmu hitam, santet, pelet, babi ngepet, rudal jin, kalian bisa coba kalian bisa nonton season 3 ini. Jadi season 3 ini The Coven bercerita tentang Coven kan tuh kalau di Indonesia kan artinya perkumpulan gitu kan. Jadi kayak Coven ini berkisah tentang perkumpulan wanita, kayak sisterhood gitu, pura-puranya sisterhood. Tapi sebenarnya mereka itu adalah penyihir, guys. Jadi kayak ada sekolah buat khusus wanita gitu, pura-puranya sekolah, padahal itu sebenarnya tempat pelatihan penyihir. Jadi sekolah ini itu dipimpin oleh seorang penyihir bernama Cordelia Fox yang diperankan oleh ya, sempat-sempatnya gue. Yang diperankan oleh kita berusaha diam, angkat sendiri. Ada tamu. Yang diperankan oleh Sarah Paulson gitu. Jadi Cordelia sendiri ini tuh sifatnya dia tuh kayak baik hati, dia tuh penyayang sama murid-muridnya. Tetapi dia ini selalu kayak masih dikontrol sama mamanya, yaitu Fiona Good gitu. Nah, mamanya ini adalah seorang Supreme. Jadi di series ini Supreme itu adalah seorang penyihir yang paling sakti gitu. Jadi di antara semua penyihir ini mereka punya satu pemimpin yang namanya Supreme. Jadi Supreme ini harus menguasai 7 kemampuan dasar penyihir gitu. Inti dari series ini adalah bagaimana caranya si Cordelia ini harus mempertahankan sekolahnya dan anak-anaknya itu. Karena seiring berjalannya acara itu, mereka ini mendapat banyak ancaman. Salah satunya itu dari pemburu penyihir, terus dari musuh bebuyutan mereka yaitu kaum voodoo gitu. Pokoknya mereka harus menjaga satu sama lain gitu. Dan ditambah si Fiona Good ini kan udah tua kan, udah mau mati gitu dia. Tapi dia tuh nggak rela mati, dia tuh tetap pengen jadi Supreme. Sementara Supreme itu harus diganti, karena kalau nggak ada Supreme bahaya ini kumpulan ini. Nah,
Kalau kalian ingin tahu kisahnya, kalian bisa nonton sendiri di Netflix, sudah ada season 3 yang Coven. Gue sangat merekomendasiinnya. Kalau kalian suka kayak penyihir-penyihir Harry Potter, nah ini tontonan buat kalian nonton banget gitu guys. Karena fantasi dan efek-efeknya yang mantap banget gitu kan. Ini tuh gue sukanya dari season yang ini tuh adalah plot twistnya itu loh. Nah, plot twistnya kayak gimana yang membanggongkan, kalian bisa nonton sendiri. American Horror Story 3, season 3, judulnya Coven. Oke, yang kedua ini ada seri antologi horor lagi berjudul Haunted. Sudah ada 3 season juga di Netflix. Dari ketiga season itu, menurut gue season terbaik adalah season 2. Dan episode terbaik menurut gue itu adalah yang judulnya Ward of Evil. Nah, jadi Ward of Evil ini bercerita tentang seorang suster. Dia ini suatu hari kedatangan seorang nenek-nenek pengidap penyakit dismentia. Jadi dismentia itu adalah sebuah penyakit yang menyerang otak, jadi membuat pasiennya itu mengalami penurunan daya pikir, daya ingat, dan daya-daya yang lain gitu kan. Nah, suatu hari si nenek ini tuh dia tuh nggak mau bicara guys. Jadi dari awal dia masuk sampai dirawat itu dia tuh nggak mau bicara gitu. Suatu hari si suster ini kan mau merawat si nenek itu. Tiba-tiba si nenek itu kayak gitu guys. Intinya nenek itu kayak nyuruh si suster ini menjauh gitu. Suatu hari si suster ini mau ngasih obat nih ke nenek ini kan. Tiba-tiba pas dibuka kamarnya, nenek itu lagi duduk gini, lagi bangun gitu dia. Dia bilang ke nenek, si nenek itu kan namanya Jackie kan. Si Jackie bilang gini, "Shh, jangan berisik gitu. Kalau kau membangunkannya, kau akan menyesal." Nah, si suster ini kan udah mulai takut-takut nih. Dia berpikir nih nenek dismentia gitu. Apa jangan-jangan dia itu pengaruh penyakitnya. Tiba-tiba si nenek itu bilang, "Kau sudah membangunkannya. Sekarang dia berada di sebelahmu." Gitu guys. Terus makin takut kan dia. Si suster ini nanya balik, "Jackie, lu bicara dengan siapa?" "Aku bicara dengan temanku di sebelahmu," kata si Jackie itu. Terus kata si nenek itu, kata si suster itu, "Kau berbicara dengan Tuhan ya?" "Enggak, temanku enggak berteman dengan Tuhan." Guys, disitulah mulai dari situ kejadiannya makin meningkat, dan apa yang akan terjadi selanjutnya silahkan kalian nonton sendiri di Haunted season 2. Seru banget guys. Adalah satu kejadian tuh yang menjadi klimaks puncak dari kengeriannya. Wah, suka banget lah gue. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga, ada juga series antologi judulnya tuh Blood Ride. Blood Ride ini baru tayang tahun lalu, jadi masih ada 1 season doang di Netflix. Jadi ini tuh kayak series dari Norwegia. Gue juga bingung kenapa tiba-tiba gue nonton film Norwegia kan, tapi seru guys. Jadi kayak ini tuh dibuat oleh Kecetil. Apa sih bacanya? Kecetil Indregard sama Atle Knudsen. Nah, itulah dia pokoknya. Kalau dari sinopsisnya ya, seputar bus dan drivernya, dimana drivernya itu menyetir di tengah hujan. Nah, tetapi penumpangnya itu yang di belakang dia itu, tiap penumpang itu mempunyai cerita sendiri-sendiri. Nah, dan itulah yang diangkat menjadi episode-episodenya cerita. Salah satu yang paling menarik menurut gue di episode Blood Red itu ada di episode 1 yang berjudul Ultimate Sacrifice. Jadi itu menceritakan sebuah keluarga yang terpaksa harus pindah dari kota ke desa karena bapaknya itu menjadi miskin gitu kan. Miskin sih, bukan influencer kayaknya bapaknya. Yes. Bapaknya menjadi miskin, jadi mereka harus pindah dari kota ke desa. Tetapi si bapak dan si anak ini dia tuh senang sebenarnya pindah ke desa, tapi si maknya ini dia tuh pengen banget di kota gitu. Jadi emaknya ini pengen cepet-cepet balik ke kota gitu. Suatu waktu ketika mereka lagi beradaptasi dengan lingkungan desa, si ibunya ini sadar kayaknya ada yang aneh nih dengan orang-orang desa gitu kan. Ada yang aneh dengan orang-orang desa. Mereka tuh kayak sayang banget sama binatang peliharaannya. Saking sayangnya tuh kayak tiap kemanapun pergi, semua penduduk desa tuh bawa hewan peliharaannya gitu. Ternyata ada sebuah fakta mengejutkan kalau di desa itu ada sebuah peninggalan bangsa Viking berupa batu gede. Nah, di batu itu kalau kita membunuh hewan peliharaan kita di situ, kayak kita korbankan di situ, kita akan menjadi kaya raya gitu. Jadi makin gede hewan yang kita korbankan, makin banyak duit yang kita dapat gitu. Nah,
Ini juga yang seru adalah kalian nonton sendiri, nanti plot twistnya adalah di situ plot twistnya yang sungguh mantap universe guys. Gue nggak ingin kasih tahu karena nanti jadi gak seru gitu. Demikian 3 series antologi yang bisa kalian nonton di Netflix, sudah ada di Netflix. Kalau kalian penggemar film horor, menurut gue kalian wajib nonton 3 series itu buat mengisi waktu-waktu luang kalian kan. Demikian What to Watch minggu ini. Silahkan kalian tulis kolom komentar di sini atau kalian bisa email gue di giraldi@ct@gmail.com. Mau curhat, mau request, silahkan bisa langsung ke situ. Terima kasih telah menonton What to Watch minggu ini. Sampai ketemu di What to Watch minggu depan. Bye bye.